bersama saya di channel Asri F. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan jangan lupa ikuti sosial media saya yang berada di deskripsi di bawah ini. Oke guys, kita langsung masuk ke videonya. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fauzi Idris Baginda dengan NPM 0227221105 dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang netnografi. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Memahami netnografi. Netnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari budaya dan komunitas yang terbentuk melalui interaksi online dengan mengamati percakapan, interaksi, dan konten yang dihasilkan oleh pengguna di internet. Penelitian dapat memperoleh wawasan mendalam tentang perilaku, motivasi, dan dinamika kelompok dalam lingkungan digital. Oke, di sini kita lanjut ke definisi karakteristik netnografi. Definisi netnografi. Netnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mempelajari perilaku dan interaksi manusia di lingkungan online, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena budaya digital. Sifat alami netnografi. Netnografi bersifat naturalistik, berorientasi pada pemahaman budaya, dan berfokus pada interpretasi. Makna dari interaksi online. Fokus netnografi. Netnografi mengeksplorasi komunikasi, konsumsi, dan komunitas yang terbentuk di dalam lingkungan digital. Keunggulan netnografi dalam penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku, kebiasaan, dan preferensi konsumen di dunia digital. Yang kedua, memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif dengan mengamati interaksi dan komunikasi alami di platform online. Yang ketiga, memfasilitasi akses yang lebih baik ke kelompok-kelompok yang sulit dijangkau melalui metode tradisional. Oke, kita lanjut ke tahapan pelaksanaan netnografi. Yang pertama, formulasi pertanyaan peneliti. Merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan fokus untuk memandu arah pengumpulan data online. Yang kedua, pengamatan online, melakukan observasi komprehensif pada komunitas
atau forum online yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data mengumpulkan data berupa teks, gambar, video, dan interaksi online dari sumber-sumber yang relevan. Oke, lanjut ke pengumpulan data etnografi. Dalam penelitian etnografi, pengumpulan data dilakukan secara digital dan memanfaatkan teknologi internet. Peneliti mengamati dan berpartisipasi dalam komunitas online, forum diskusi, media sosial, dan platform digital lainnya untuk memperoleh wawasan tentang perilaku, interaksi, dan perspektif dari anggota komunitas. Teknik pengumpulan data etnografi yang umum digunakan meliputi observasi partisipan, wawancara online, analisis konten digital, dan penelusuran artefak digital seperti posting, komentar, dan pesan. Analisis data etnografi. Analisis data pada penelitian etnografi membutuhkan pendekatan yang khas. Data yang dikumpulkan berupa teks, gambar, dan interaksi online harus diolah secara sistematis. Peneliti perlu menggabungkan berbagai metode seperti analisis isi, analisis wacana, dan analisis interaksi sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Proses analisis juga melibatkan pembuatan coding dan kategorisasi untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren yang muncul dari data etnografi. Interpretasi hasil etnografi. Yang pertama, memahami konteks, menganalisis konteks budaya dan sosial yang mendasari perilaku online. Yang kedua, menemukan pola, mengidentifikasi tema, tren, dan pola dalam data digital. Yang ketiga, menarik makna, menginterpretasikan temuan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Interpretasi hasil etnografi melibatkan langkah-langkah penting untuk memahami makna yang terkandung dalam data digital. Pertama, menganalisis konteks budaya dan sosial yang mempengaruhi perilaku online komunitas yang diteliti. Selanjutnya, mencari pola, tema, dan tren yang muncul dari data digital. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dan menginterpretasikan temuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Etika dalam penelitian etnografi. Menghormati privasi. Peneliti etnografi harus menghormati privasi dan kerahasiaan partisipan dengan menjaga informasi sensitif yang mereka bagikan. Pengamatan ini dilakukan secara daring tanpa mengganggu aktivitas komunitas yang sedang diteliti. Persetujuan partisipan. Ketika memungkinkan, peneliti harus mendapatkan persetujuan dari partisipan untuk menggunakan data yang mereka unggah secara daring. Ini dilakukan untuk
menjaga kepercayaan, dan mempertahankan hubungan yang baik. Transparan dan akuntabel. Peneliti etnografi harus transparan mengenai tujuan penelitian dan mempertanggungjawabkan temuan-temuannya. Integritas dan objektivitas menjadi kunci utama dalam penelitian ini. Menjaga keamanan data. Data-data yang dikumpulkan harus disimpan dengan aman dan digunakan hanya untuk tujuan penelitian. Tindakan pencegahan ini harus diambil untuk melindungi partisipan dari penyalahgunaan informasi. Aplikasi etnografi dalam berbagai bidang. Yang pertama, pemasaran dan branding. Etnografi membantu memahami perilaku, preferensi, dan wacana konsumen secara mendalam. Memungkinkan pengembangan strategi pemasaran dan branding yang lebih efektif. Yang kedua, studi budaya dan antropologi. Pendekatan etnografi memungkinkan peneliti untuk mempelajari interaksi, simbol, dan norma sosial dalam komunitas online, memberikan wawasan berharga tentang dinamika budaya kontemporer. Yang ketiga, bidang kesehatan etnografi dapat mengungkapkan pengalaman pasien, tren kesehatan, dan wacana di komunitas online, membantu dalam perencanaan layanan dan intervensi yang lebih sesuai kebutuhan. Yang keempat, politik dan kebijakan publik. Analisis percakapan online menggunakan etnografi dapat memetakan sentimen publik, tren opini, dan isu-isu krusial, membantu pembuatan kebijakan yang responsif. Oke, lanjut ke kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Etnografi merupakan metode penelitian yang efektif untuk mengeksplorasi perilaku dan interaksi konsumen di lingkungan online. Metode ini memberikan wawasan berharga tentang tren, preferensi, dan budaya digital. Kedua, saran untuk penelitian. Selanjutnya, penelitian disarankan untuk menggabungkan etnografi dengan metode lain, seperti survei atau wawancara, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Eksplorasi lebih lanjut juga diperlukan untuk menerapkan etnografi dalam konteks yang lebih beragam. 3. Implikasi praktis. Hasil etnografi dapat membantu organisasi membuat keputusan strategi yang lebih terinformasi, mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta memperkuat keterlibatan dan loyalitas pelanggan di ruangan digital. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.